Hati Yesus yang Maha Kudus sering digambarkan dalam seni sebagai hati yang menyala-nyala yang bersinar dengan cahaya ilahi, tertusuk oleh luka tombak, dikelilingi oleh mahkota duri, dimahkotai oleh salib dan berdarah. Kadang-kadang gambar itu ditunjukkan bersinar di dalam dada Kristus dengan tangannya yang terluka menunjuk ke arah hati. Luka-luka dan mahkota duri menyinggung cara sengsara Kristus, sementara api melambangkan tungku cinta yang membara. Hati Kudus Yesus adalah salah satu devosi Katolik yang paling banyak dipraktikkan dan terkenal, di mana hati Yesus Kristus dipandang sebagai simbol cinta Tuhan yang tak terbatas dan penuh gairah bagi umat manusia. Di Gereja Latin, Hari Raya Hati Kudus Yesus dirayakan pada hari Jumat ketiga setelah Pentakosta. Selama 10 abad pertama, tidak ada yang menunjukkan bahwa ada devosi kepada hati kudus Yesus yang terluka ini. Lalu Bernard dari Clairvaux dan Franciscus dari Assisi pada abad ke-12 dan ke-13 bersama dengan tentara salib memunculkan devosi kepada sengsara Yesus Kristus, khususnya untuk menghormati luka-luka kudus Yesus. Pada abad ke-11 dan ke-12, ditemukan indikasi devosi pertama kepada hati kudus di biara Benediktin. Himne pertama yang diketahui untuk hati kudus, Summi Regis Cor Aveto, diyakini ditulis oleh Norbertin Hermann Joseph dari Cologne, Jerman. Abad ke-13 sampai abad ke-16, devosi mulai disebarkan dan dipraktekkan di mana-mana, secara individu maupun berbagai kongregasi. Menurut Thomas Merton, Lutgard adalah salah satu pelopor besar devosi kepada hati kudus Yesus. Sumber-sumber mengatakan bahwa Kristus datang dalam kunjungannya kepada Lutgard, menawarkan kepadanya karunia rahmat apapun yang diinginkannya. Ia meminta pemahaman yang lebih baik tentang bahasa Latin, agar ia dapat lebih memahami sabda Tuhan dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kristus mengabulkan permintaannya, namun kekosongan yang menyakitkan tetap ada. Ia kembali kepada Kristus, meminta untuk mengembalikan karunia-Nya, dan bertanya, apakah mungkin jika ia menukarnya dengan yang lain? Dan Kristus bertanya, untuk apa Anda menukarnya? Ia pun menjawab, Tuhan, aku akan menukarnya dengan hatimu. Mechtilde dari Helfta menjadi penyembah dan pendukung setia hati Yesus. Setelah banyak penglihatan yang dialaminya, Mechtilde melaporkan bahwa Yesus menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan dan memerintahkannya untuk mencintainya dengan sungguh-sungguh dan menghormati hati kudusnya dalam sakramen Maha Kudus sebanyak mungkin. Sejak saat itu, Mechtilde memiliki devosi yang luar biasa kepada hati kudus. Gertrude the Great adalah salah seorang pemuja awal hati kudus Yesus. Buku kedua dari Herald of Divine Love dengan gamblang menggambarkan penglihatan Gertrude yang memperlihatkan elaborasi yang cukup besar pada penghormatan yang sebelumnya tidak didefinisikan dengan baik terhadap hati Kristus. Gambar hati kudus Yesus mulai terlihat di mana-mana, sebagian besar karena devosi Fransiskan kepada 5 luka, dan karena para Jesuit menempatkan gambar tersebut di halaman judul buku-buku mereka dan di dinding-dinding gereja. Orang pertama yang menetapkan dasar teologis untuk devosi ini adalah Yesuit Polandia, Kasper, dalam bukunya Metacordium Cor Jesu. Tidak lama kemudian, John Eudes menulis sebuah ritus dan mempromosikan sebuah pesta untuk ritus tersebut. John Eudes dianggap sebagai rasul yang tak kenal lelah dari devosi hati kudus. Sedikit demi sedikit, devosi kepada hati kudus menjadi jelas. Dan pada tanggal 31 Agustus 1670, pesta pertama hati kudus Yesus dirayakan di Seminari Agung Rennes. Perayaan mulai menyebar ke keuskupan-keuskupan lain, dan devosi tersebut juga diadopsi di berbagai komunitas religius. Hal ini berhubungan dengan devosi yang dimulai oleh Margaret Mary Alacoque di Paray-le-Monial, dan keduanya menyatu. Sumber terpenting untuk devosi kepada hati kudus dalam bentuk yang dikenal saat ini adalah Margaret Mary Alacoque, seorang biarawati dari Perancis yang mengaku telah menerima wahyu hati kudus dari Yesus Kristus antara tahun 1673 dan 1675 di desa Paray-le-Monial
Burgundia, Prancis. Penampakan pertama terjadi pada tanggal 27 Desember 1673, hari perayaan Santo Yohanes Penginjil, saat Yesus mengizinkan Margaret untuk meletakkan kepalanya di hatinya, mengatakan kepadanya bahwa ia ingin menyatakan cintanya kepada seluruh umat manusia. Tepat setelah ini, ia mendapat penglihatan tentang hatinya dengan mahkota duri dikelilingi oleh api, dan di atasnya ditanam sebuah salib. Antara tahun 1674 dan 1675, penampakan-penampakan lain mulai menyusul. Devosi Jumat pertama yang merupakan penerimaan komuni kudus pada 9 Jumat pertama setiap bulan diwahyukan kepadanya melalui janji besar tentang penembusan dosa terakhir yang diberikan kepada mereka yang mempraktikkan tindakan ini. Margaret juga menyatakan bahwa ia diperintahkan untuk menghabiskan 1 jam setiap Kamis malam dari pukul 11 hingga tengah malam untuk berdoa dan bermeditasi tentang penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Doa-doanya dimaksudkan untuk memohon belas kasihan bagi para pendosa, serta untuk melakukan pemulihan atas pengabaian yang Yesus rasakan dari para rasulnya. Praktik ini sekarang dikenal sebagai jam suci dan juga sering dilakukan selama 1 jam adorasi Ekaristi. Penglihatan yang dikenal sebagai wahyu yang luar biasa dilaporkan terjadi selama oktav Corpus Christi pada tahun 1675. Sekitar tanggal 16 Juni, Margaret kemudian diminta untuk pesta reparasi pada hari Jumat setelah oktav Corpus Christi. Permintaan ini disampaikan dan pesta hati kudus secara bertahap dilembagakan di seluruh gereja. Perayaan kemudian dirayakan 8 hari setelah hari raya Corpus Christi, sebagaimana yang diminta Yesus. Sumber lain untuk devosi hati kudus Yesus adalah Maria dari Hati Kudus, seorang biarawati yang melaporkan telah menerima beberapa lokusi batin dan penglihatan tentang Yesus Kristus. Pada tanggal 10 Juni 1898, Bapa pengakuannya di biara menulis kepada Paus Leo XIII yang menyatakan bahwa Maria telah menerima pesan dari Kristus yang meminta Paus untuk mempersembahkan seluruh dunia kepada Hati Kudus. Paus awalnya tidak mempercayainya, akan tetapi pada tanggal 6 Januari 1899, ia mengirim surat lain yang meminta agar selain pentahbisan, hari Jumat pertama tiap bulan dirayakan untuk menghormati Hati Kudus. Maria meninggal pada tanggal 8 Juni 1899 ketika gereja sedang menyanyikan Vesper pertama Hati Kudus Yesus. Dan keesokan harinya, dalam Annum Sacrum, Paus Leo XIII mengkonsekrasikan seluruh dunia kepada Hati Kudus Yesus. Paus Leo XIII kemudian menugaskan sekelompok teolog untuk memeriksa wahyu tersebut. Dari hasil penyelidikan ini, pada tahun 1899, ia menetapkan bahwa persembahan seluruh umat manusia kepada Hati Kudus Yesus harus dilakukan pada tanggal 11 Juni 1899. Surat ensiklik tersebut juga mendorong seluruh episkopat Katolik Roma untuk mempromosikan devosi Jumat pertama, menetapkan bulan Juni sebagai bulan Hati Kudus, dan menyertakan doa persembahan kepada Hati Kudus. Paus Pius X juga memberikan dekret kepausan untuk pemasangan mahkota emas di kaki patung Hati Kudus Yesus di Katedral Nevers pada tanggal 9 Juli 1908. Paus Pius XI menegaskan posisi gereja sehubungan dengan penglihatan Margaret Maria Alacoque dengan menyatakan bahwa Yesus telah menyatakan dirinya kepada Alacoque dan telah berjanji kepadanya bahwa semua orang yang memberikan penghormatan kepada hatinya akan diberkahi dengan kelimpahan rahmat surgawi. Surat ensikliknya Miserentissimus Redemptor menegaskan kembali pentingnya konsekrasi dan pemulihan bagi Hati Kudus Yesus dengan memasukkan janji besar devosi Jumat pertama ke dalam bula kanonisasi Margaret Maria Alacoque pada tanggal 13 Mei 1920. Paus Benediktus XV mendorong praktik tindakan pemulihan 9 hari Jumat pertama untuk menghormati Hati Kudus. Paus Benediktus XVI pada tanggal 15 Mei 2006 mengirim surat kepada Peter Hans Kolfenbach, Superior Jenderal Serikat Yesus, menegaskan kembali pentingnya devosi kepada Hati Kudus Yesus. Pada tanggal 24 Oktober 2024, Paus Fransiskus menerbitkan ensiklik keempatnya, De Lexit Nos, yang merefleksikan makna filosofis dan teologis dari hati dan membahas pentingnya devosi kepada Hati Kudus dalam konteks kontemporer. Sekitar tahun 1850,
Berbagai kelompok, jemaat dan negara telah mengabdikan diri kepada Hati Kudus. Pada tanggal 25 Maret 1874, Ekuador adalah negara pertama di dunia yang ditahbiskan kepada Hati Kudus melalui dekret legislatif. Sejak saat itu, lebih dari 20 negara telah mengikuti dan menahbiskan diri mereka sendiri, baik melalui dekret atau atas inisiatif gereja nasional masing-masing. Pada tanggal 22 Juni 1902, Kolombia ditahbiskan melalui dekret dengan persetujuan Presiden Jose Manuel Marroquín. Pada tanggal 30 Mei 1919, Spanyol secara resmi ditahbiskan kepada Hati Kudus oleh Raja Alfonso XIII. Hari Raya Hati Kudus adalah hari raya dalam kalender liturgi Gereja Latin. Dirayakan pada hari Jumat ketiga setelah Pentakosta. Hingga perubahan dalam kalender umum Roma, Paus Pius XII disebut sebagai hari Jumat setelah Oktav Corpus Christi. Hari raya ini adalah hari raya terakhir dalam setahun yang bergantung pada tanggal Paskah. Bulan Juni secara tradisional dikhususkan secara khusus untuk penghormatan kepada Hati Kudus. Skapuler Hati Kudus dan skapuler Hati Kudus Yesus dan Maria adalah benda-benda renungan yang dikenakan oleh beberapa umat Katolik. Bentuk awal skapuler Hati Kudus adalah lencana kain yang memuat gambar hati Yesus. Dibuat dan didistribusikan oleh Margaret Maria Alacoque. Skapuler tersebut memuat gambar Hati Kudus Yesus di satu sisi dan gambar perawan Maria dengan gelar Bunda Kerahiman di sisi lainnya.